semangat pagi. Hari ini adalah hari Minggu, tapi tetap mencoba untuk semangat ya. Karena apa? Karena dari hari Senin sampai hari Jumat kuliah padat dengan tugas-tugas dan presentasi. Sekarang hari Sabtu aku bermalas-malas. Kemarin habis jalan-jalan ke taman siswa ada. Nah itu. Terus hari Minggu ini aku bingung mau ngapain. Cuma ya gimana ya udahlah, daripada nggak produktif, daripada nggak ngapa-ngapain, rebahan gak jelas, aku bikin video aja. Jadi aku pengen sharing, pengen cerita tentang pengalaman aku kok bisa sih jadi mahasiswi PPG Prajabatan ini. Nah yang pertama itu aku awalnya ada informasi dari budeku itu kalau misalnya udah mbak coba daftar PPG Prajabatan ini dan ini. Jadi terus menimbang dan memilas dan mengulas, aku jadinya memutuskan untuk mendaftar PPG Prajabatan. Nah setelah itu ikutin rangkaian ceritanya. Habis itu aku daftarlah PPG Prajabatan dengan ngisi biodata, isai. Terus juga aku udah nyiapin tes MCU, terus SKCK dan lain-lain. Aku udah pede banget nih bakal keterima. Pokoknya udah yakin gitu ya. Terus aku searching juga di Google, di YouTube, tesnya tuh apa aja, terus apa yang harus dilakukan, habis ini ngapain, habis itu ngapain, habis itu tahap-tahapnya gimana. Aku ikutin semua rangkaian dari jadwal per jadwalnya. Terus habis itu jatuhlah di pemberkasan. Aku upload berkas yang diperlukan. Terus habis itu puji Tuhan lulus pemberkasan. Yang kedua, habis lulus itu langsung, aku lupa pembayaran dulu atau pemberkasan dulu, yang penting itulah ya. Habis itu ada tes substantif. Ya sama aja kayak tes tertulis gitu kan. Nah ada jeda tuh dari pengumuman lulus pemberkasan, lalu pembayaran, habis itu langsung tes substantif. Aku masih ada jeda mungkin sekitar seminggu atau 2 minggu gitu, aku lupa. Di situ aku ada waktu buat, ya nomor satu pasti jelas berdoa ya. Aku berdoa sama Tuhan, ibaratnya tuh benar-benar berserah lah. Tuhan, kalau memang ini jalannya, memang ini rezekinya aku buat menjalani ini, ya Tuhan bimbing langkah aku, intinya gitu. Terus udah gitu usahaku itu buka Google, tanya-tanya sama temen, tapi kebanyakan temen dalam jabatan ya, karena mereka udah masuk Dapodik. Nah sedangkan aku belum masuk Dapodik, jadi aku ikut PPG Prajabatan ini. Terus habis itu aku belajar dari YouTube, karena males gak sih ya, udah lama gak belajar, harus belajar lagi dan buka-buka buku lagi tuh rasanya tahu sendiri lah ya, harus ada keniatan, harus ada ngumpulin niat dulu baru mau bergerak. Tapi waktu itu aku ya berjalan aja gitu, aku belajar lewat YouTube, aku baca-baca jurnal, aku baca artikel-artikel. Nah, terus aku banyak ngikutin apa sih yang keluar materinya di tes substantif itu. Waktu itu aku tes substantif di UMP, karena aku daftarnya di UMP, aku pikir bakal keterima LPTK di UMP juga, tapi ternyata karena nggak ada jurusannya, ya puji Tuhan keterima di UNY. Dan sekarang aku di Yogyakarta. Terus habis itu aku belajar materi-materi buat tes substantif. Aku diantar sama Mas Bejo buat tes substantif. Habis itu aku ini pengalaman banget buat teman-teman yang nantinya bakal bakal ikut PPG Prajabatan. Nah ini penting banget, materi yang dipelajarin itu aku nggak nyangka, tak kira. Aku tuh ngiranya materi yang diajarin itu kayak tes CPNS, ada SKD, ada SKB, ada TWK. Nah aku itu belajar semuanya, tapi yang keluar kebanyakan cuma bidang sama numerasi, sama satu lagi literasi. Nah itu 3 itu, dan mungkin numerasi itu cuma berapa persen, literasi cuma berapa persen. Nah kebanyakan tuh bidang, dan aku nggak belajar bidang dong. Tapi ya karena gimana ya, namanya juga wanita lah ya,
kadang kan pakai feeling, jawab aja pakai feeling, ngerasain perasaan aja pakai feeling. Apalagi kalau ngadepin masalah juga kan gimana ya, pakai feeling gitu kan. Nah aku jawab lah soal-soal itu dengan semampunya otakku berpikir, feelingku bekerja, aku jawab. Tapi ya jangan lupa, pokoknya nomor 1 itu berdoa ya. Nomor 1 itu berdoa. Udah ngelewatin itu semua, terus aku ngerjain soal-soal ya, aku pasrah lah ya. Yang keluar itu sepak bola, taekwondo, silat, terus tenis lapangan, bola voli, basket sedikit, gulat malah keluar senam lantai. Dan itu aku nggak mempelajarinya, cuma ya jawab aja lah, udah ya, the power of pasrah. Habis itu udah selesai tes ya sudah, karena sudah selesai waktunya ya, mau digimanain juga nggak bakal bisa mengulang waktu buat kita tes lagi kan. Keluar dari ruangan, aku pulang sama suamiku, terus di jalan aku ngobrol kan ya, yang kalau misalnya nanti nggak lulus sih gimana ya, soalnya tadi jawabnya tuh materi yang aku pelajarin ternyata nggak keluar saat aku ngerjain tes. Ya udah gitu. Dengan simpel ya udah, aku nggak mikirin itu. Ya udah, habis itu nyampe rumah, terus keesokan harinya aku tetap ngajar, rutinitas sehari-hari lagi. Nah, nungguin jeda dari tes itu, kebetulan aku dapat sesi pertama, dan tesnya itu kalau nggak salah sampai seminggu, jadi kita nungguin hasilnya itu dari tanggal berapa ya, pokoknya akhir bulan itu, ketemunya di November atau ya pokoknya itu deh, aku lupa tanggal-tanggalnya. Terus saatnya hasilnya setiap hari itu aku udah login SIM PKB, terus puji Tuhan lolos. Wow. Dan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu wawancara. Ini terjadi juga karena aku nggak tahu apa-apa, dan terus juga aku tanya sama teman-teman yang udah PPG, itu ternyata berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi aku ngandalin dari YouTube. Aku searching gimana tips dan triknya saat wawancara PPG prajabatan, terus saat ini gitu, apa yang disiapkan dan segala macam, apa yang dikenakan ini segala macam. Nah tapi di SIM PKB itu udah ada keterangannya, harus pakai baju yang rapi, terus juga ya pokoknya gitulah. Aku itu ingat banget sih waktu itu, daripada aku di rumah berisik karena banyak ponakan, jadi aku pergi ke rumah buliku. Di buliku kan sepi ya, nggak ada anak kecil, jadi aku di kamarnya. Waktu itu aku tes wawancara, kalau nggak salah dapat sesi 4 atau sesi 3 gitu, pokoknya yang malam, yang jam 7. Udah setengah 7. Habis itu wawancara, dan groginya coy ada penilainya 2, aku lupa namanya siapa, pokoknya penilainya 2. Nah itu ditanyain, sebenarnya yang ditanyain itu yang kita nulis isai, terus juga pengalaman yang 3 tahun sebelumnya dari saat yang wawancara itu, apa sih yang kita alami, apa sih yang kita rasain. Nah tanya-tanyain lah itu. Jarang sih teori-teori ditanyain di situ, enggak, cuma pengalaman aja. Nah abis itu ditanya-tanyain permasalahan yang benar-benar harus aku bisa membagi waktu. Nah itu di situ aku cerita. Yang pertama, suamiku jatuh itu di bulan yang sama, masih di bulan yang sama, maksudnya di waktu yang berdekatan. Suamiku jatuh, tulangnya dislokasi, tulang kakinya dislokasi. Habis itu harus ada tindakan di gips ya, ada mungkin bukan operasi tapi bukan pembedahan. Nah itu untuk mengembalikan posisi tulang ke tulang yang semula lah ya, itulah. Nah terus habis itu aku udah ada jadwal nih buat operasi gigi gerahamku yang belakang ini, atas bawah itu tubuhnya bukan kayak gini, tapi
harusnya gigi begini ya, tapi ini gigi yang geraham terakhirnya itu aku nyeruduk ke depannya. Nah itu udah mengganggu ke pendengaran aku. Nah jadi aku udah daftar dari bulan Juli, habis itu dapatnya di November. Nah November itu bener-bener suami ibaratnya butuh perawatan. Terus aku mau ngadepin operasi gigi. Habis itu ada PGRI, ikut volley. Habis itu anak-anak tes, jadi harus nyiapin materinya, harus ngajar juga. Jadi memilah-milah mana yang harus diutamakan, ibaratnya diurut-urut ya, dari 1, 2, 3 dan sekian untuk aku jalanin. Tapi puji Tuhannya aku dikasih kesehatan, bisa melewati saat suamiku udah selesai check up, terus juga pelepasan gipsnya, puji Tuhannya lancar, nggak ada hambatan. Saat perawatan dan saat pemulihan pun nggak ada masalah. Nah tiba saatnya aku operasi. Habis operasi itu jadinya gimana ya, aku mikirnya aduh nanti habis operasi, habis ini tes wawancara, pengumumannya gimana ya hasilnya. Pokoknya ini tuh udah pabaliet ya, kalau di bahasa Sunda tuh pabaliet tuh apa ya, mungkin pusing, riweh, gak jelas lah. Nah singkat cerita habis itu ada pengumuman wawancara itu di 15 November, tapi waktu itu aku dapat pengumumannya di 16 November. Buka SIM PKB, saya login, terus aku berdoa dulu sebelum, kan kalau login SIM PKB itu kayak kita baru masuk klik ke lamannya udah login, dia ada masih muter-muter gitu kan. Saat muter-muter itu aku langsung merem, dalam nama Yesus kalau ini rezekinya ya aku lanjut gitu. Buka mata pelan-pelan, puji Tuhan, lanjut ke tahap selanjutnya. Pemilihan LPTK itu awalnya aku milih di Unsil karena aku mikirnya Unsil itu jaraknya paling cuma 2,5 dari rumah, 2,5 jam, dan aku mikirnya bisalah pulang setiap minggu atau 2 minggu sekali, atau mungkin kalau pas lagi ya kayak kuliah dulu lah waktu zaman S1 kan bisa pulang seminggu sekali, 2 minggu sekali gitu kan. Nah terus abis itu LPTK kedua aku pilih di UNY. Sebenarnya aku nggak nyangka sih bisa keterimanya di sini. Terus abis itu udah pemilihan LPTK, terus jedanya tuh alurnya pokoknya apa ya aku lupa, pokoknya nanti aku cantumin ini dia. Nah habis itu langsung perkuliahan masa orientasi di tanggal 4 Desember. Coba 16 November, habis itu sekitar 2 minggu aku menyiapkan. 4 Desember harus udah orientasi di UNY. Tanggal 2 aku ke kampus buat lapor diri, habis itu cari kos-kosan. Dapatnya di sinilah. Ya. Nah, habis itu udah dapat kos-kosan, udah bawa barang-barang, ya tanggal 4 orientasi. Habis orientasi, aku pikir orientasi itu bakal ada seminggu, 3 hari atau 2 hari. Ternyata cuma 1 hari. Tanggal 5 sampai tanggal 10 free. Rebahan, malas-malesan, makan, tidur di kos-kosan. Benar-benar mau pulang, pikir-pikir mau pulang, sekali pulang 145.000, bolak-balik udah 290.000. Itu buat PP doang ya. Jadi aku mikirnya ya udahlah, di sini aku main ke Klaten, aku mana ya di sini aja di kosan. Jadi kaum rebahan lagi. Habis itu kuliah pertama di tanggal 11, pertemuan sama dosen, udah langsung ada perkuliahan, udah langsung ada permainan-permainan, ada di video yang sebelum-sebelumnya. Nah itu terus juga ada tugas, langsung ada tugas setiap hari presentasi, hari Selasa langsung presentasi, hari Rabu presentasi. Pokoknya misalnya kuliah Senin, hari Senin itu dapat tugas buat presentasi di Selasa, Selasa itu dapat tugas lagi buat presentasi di Rabu, begitu seterusnya. Nah kirain aku bakal sama atau mungkin lebih enak daripada S1, ternyata puji Tuhan nikmat sekali. Tapi
Aku baru di awal-awal ini seminggu perkuliahan aman, masih tahap aman. Jadi aku mensiasatinya itu kalau misalnya pulang kampus istirahat, karena di kampus itu udah muter otak, pikiran capek, fisik juga lelah. Jadi sampai kosan, pulang kampus aku pasti tidur siang ya, nggak pernah aku lakuin tidur siang. Di sini aku rutin tidur siang, pulang kampus aku tidur siang, habis itu bangun, makan, mandi, beberes dan lain-lain, bersih-bersih. Habis itu garap tugas. Kadang nggak ingat waktu sih kalau garap tugas kayak gitu ya. Kadang maghrib udah selesai, kadang sampai jam 8, kadang sampai jam 9 baru mandi lagi karena cuaca di sini lumayan panas. Nah, malamnya itu udah istirahat, selesai tugas, tidur, paginya berangkat lagi, presentasi lagi, dapat tugas lagi, begitu seterusnya. Nah, tapi dalam nama Yesus semoga bisa dilewati, karena aku merasanya PPK Prajabatan ini menyenangkan ya. Jadi nanti kalau teman-teman ikut PPG mau punya daljab dan prajabatan, jangan lupa yang nomor 1 itu jelas berdoa. Yang kedua jelas belajar dan belajar. Aku bingung kalau di sini malam minggu mau kemana, nggak ada temanku paling kalau pas di kampus doang. Habis itu pulang ke kosan ya sudah lah, jadi kaum rebahan lagi, HP lagi, dan tugas lagi. Sabtu Minggu buat garap tugas, tapi selebihnya ya rebahan. Oke, segitu dulu sharing aku hari ini. Aku menceritakan tentang apa yang aku alami di 1 bulan yang lalu, terus gimana prosesnya aku mengikuti PPG Prajabatan ini, terus juga gimana rasanya aku jadi mahasiswa PPG Prajabatan ini untuk mendapatkan gelar sebagai guru yang profesional ya. Jadi moga-moga mudah-mudahan dalam nama Yesus semoga nantinya bisa menjadi guru yang benar-benar diteladani sama anak-anak murid serta didik aku nantinya. Amin Tuhan. Ya, terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Dan yang belum jangan lupa support channel aku.